Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A. Hari ini kita belajar lagi ya. Hari ini kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini yaitu hari Kamis tanggal 26 November 2020. Kita masuk tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 5 ya. Hari Jumat kita pelajaran matematika yaitu pembelajaran 4 dan 6 ya. Nah anak-anak, silakan kalian buka pembelajaran 3 halaman 171 ya. Dengarkan ibu terlebih dahulu. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, anak-anak kalian pastikan pernah ikut orang tua kalian, ikut ibu kalian ke pasar. Nah, apalagi di situ di tempat orang jual ikan. Nah, di situ terlihat kotor dan becek ya. Nah, di sini ada percakapan ya anak-anak. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan Bu? Nah, kata ibu menjawab, betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah anak-anak, ibu harapkan kalian peduli dengan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalian ke pasar, kemanapun kalian pergi, jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di halaman 173 ya. 173 itu ada teka-teki silang. Nah, di situ ada makna dan kalian menuliskan katanya ya. Ini ada ibu sampaikan nanti di papan tulis ya. Nah, anak-anak pasar yang tidak bersih di sini. Halaman 174 di situ ada teks tentang pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Ya. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Nah, kebanyakan orang, pedagang maupun pembeli itu membuang sampahnya sembarangan ya. Misalkan membuang kantong plastik ataupun membuang air di tanah-tanah itu. Nah, itu yang bisa mengakibatkan pasar itu jadi kotor, jadi becek ya, sehingga dia tercemar. Nah, anak-anak, ciri-ciri pasar yang tidak bersih ini ibu sampaikan di papan tulis. Silahkan kalian perhatikan di papan tulis ya. Anak-anak, ini ibu sudah tuliskan di papan tulis. Nah, ini tadi ada di halaman 173. Ini sudah ibu tuliskan kata dan maknanya ya. Tercemar. Makna dari kata tercemar adalah ternoda dan kotor. Nah, kata berikutnya adalah gatal. Makna dari kata gatal adalah berasa sangat geli pada kulit. Dan yang terakhir adalah sakit. Makna dari kata sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, itu sudah ibu kasih tahu ya makna dari kata-kata tersebut. Nanti silakan kalian mengisi teka-tekinya ya dengan benar. Kalian lihat mendaftarnya, nomor 1-nya, lalu menurun nomor 2 dan nomor 3. Nah, setelah itu di halaman 175 di sini ada ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, ciri-ciri pasar yang tidak bersih itu yaitu yang pertama, ada sampah berserakan dan bau. Ya,
itu biasanya kita lihat banyak di pasar ya. Lalu yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga, selokannya mampet. Yang keempat, banyak air tergenang. Akibat dari selokan mampet itu yaitu banyak air tergenang ya. Kalau selokannya mampet lalu airnya ini tergenang anak-anak. Makanya kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu yaitu tentang pembelajaran 3. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran 5 ya. Ibu akan menjelaskan pembelajaran 5 yaitu kalian lihat di situ ada di halaman 188. Nah, di situ ada teks percakapan ya. Dengarkan Ibu yang membacakan. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Ibu menjawab, kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Lalu dia bertanya lagi, si anak tersebut, mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Ibu menjawab, sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui di sini yaitu sampah ini terbagi menjadi 2 ya. Ada sampah basah dan ada sampah kering ya. Sampah basah itu contohnya yaitu seperti kulit buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Nah, sedangkan kalau sampah kering itu seperti bungkus-bungkus plastik, bungkus jajanan ya, itu adalah sampah kering. Nah, anak-anak di sini di halaman 194 Ibu sudah menuliskan di papan tulis. Ibu menyampaikan tentang contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Ya, Ibu akan menyampaikannya kepada kalian. Silakan kalian perhatikan di papan tulis ya. Nah, anak-anak, kalian lihat di situ ada di halaman 193. Di situ ada gambar ya. Nah, di situ yaitu kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, di situ ada gambar ya, ada 2 gambar. Tetapi Ibu menjelaskan yaitu kegiatan yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan warga sekitar. Nah, di sini ada contoh yaitu kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar, itu ada di halaman 194. Contohnya yaitu yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Nah, yang kedua contohnya bermusyawarah memilih ketua RT. Dan yang ketiga, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga. Yang keempat, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Jadi, diharapkan kita harus hidup rukun bersama dengan warga sekitar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Ibu di pembelajaran 3 dan 5. Anak-anak, kiranya sampai di sini penjelasan Ibu yaitu pembelajaran 3 dan 5 ya. Ibu harapkan kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kalian harus tetap membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Dan kalian harus mengetahui contoh sikap-sikap mau hidup bersama warga ataupun mau hidup bersama tetangga. Kita harus hidup rukun dengan tetangga, dengan warga sekitar ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi besok kita mata pelajaran matematika. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.